Bayangkan sejenak momen ketika napas terakhir kita terhembus. Apakah kematian adalah akhir dari segalanya atau justru gerbang menuju suatu perjalanan baru? Pertanyaan semacam ini menghantui manusia sepanjang zaman, membangkitkan rasa ingin tahu dan kadang ketakutan. Dalam keheningan malam atau di tengah kehilangan, kita sering bertanya, adakah kehidupan setelah kematian? Pertanyaan eksistensial tersebut menggugah berbagai keyakinan dan filosofi. Sebagian orang membayangkan surga atau nirwana sebagai tempat peristirahatan abadi, sementara yang lain meyakini bahwa jiwa kita lahir kembali ke dunia dalam tubuh yang berbeda. Gagasan reinkarnasi, kelahiran kembali setelah kematian, telah lama hadir dalam kebudayaan manusia. Ia menawarkan harapan bahwa kematian bukan titik akhir, melainkan bagian dari siklus panjang kehidupan. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana 5 tradisi agama besar memandang konsep reinkarnasi. Dari ajaran kuno di India tentang samsara yang berulang-ulang hingga penolakan tegas dalam agama Abrahamik, setiap keyakinan memberikan jawaban tersendiri. Mari kita merenung bersama dengan pikiran terbuka dan hati yang tersentuh tentang kemungkinan hidup kembali menurut berbagai agama besar dunia. Dalam agama Hindu, reinkarnasi adalah konsep inti yang mewarnai cara pandang umat terhadap kehidupan. Hidup dan mati dipandang sebagai rantai yang saling tersambung, ibarat roda yang berputar tiada ujung. Jiwa dalam diri seseorang disebut Atman, diyakini abadi dan akan menjalani kelahiran demi kelahiran. Ketika raga fana mati, Atman akan transmigrasi, berpindah, memasuki kehidupan baru sesuai hukum alam. Proses kelahiran kembali ini dikenal sebagai samsara, yaitu siklus kelahiran dan kematian berulang yang tidak memiliki awal jelas maupun akhir. Setiap makhluk terikat dalam siklus samsara, menjalani hidup berkali-kali di dunia yang fana. Hukum yang mengatur samsara adalah karma, yaitu prinsip sebab akibat moral yang menekankan bahwa setiap tindakan kita, baik maupun buruk, akan menentukan nasib kelahiran berikutnya. Dalam kepercayaan Hindu, karma diibaratkan benih yang kita tabur dalam hidup ini dan akan kita tuai hasilnya di kehidupan mendatang. Jika seseorang berbuat kebajikan, ia mungkin terlahir dalam keadaan yang lebih baik, bahkan bisa terlahir kembali sebagai manusia suci atau makhluk di alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, perbuatan jahat atau penuh nafsu dapat mengakibatkan kelahiran di keadaan menderita. Samsara berjalan ibarat hukum alam. Selama masih ada keinginan dan tindakan berbuah, jiwa Atman akan terus terikat pada siklus ini. Inilah sebabnya kehidupan duniawi dalam pandangan Hindu sering dianggap penuh keterikatan yang bisa menyesatkan karena membuat jiwa lupa jati dirinya yang ilahi. Meski siklus ini seolah tiada akhir, Hindu mengajarkan tujuan spiritual tertinggi untuk mematahkannya yang disebut moksha, moksa. Moksha berarti kebebasan atau pembebasan dari roda samsara, terbebas dari rantai kelahiran kembali yang tiada henti. Mencapai moksha ibarat mencapai pencerahan tertinggi. Jiwa menyadari kesatuannya dengan Brahman, realitas tertinggi atau Tuhan yang Maha Esa. Dalam moksha, Atman bersatu kembali dengan sumbernya dan tidak lagi harus lahir di dunia fana. Untuk mencapai moksha, ajaran Hindu menawarkan berbagai jalan, antara lain jalan pengetahuan rohani, janana, jalan pengabdian penuh cinta kepada Tuhan, bhakti, dan jalan perbuatan benar tanpa pamrih, karma yoga. Dengan menjalani dharma, tugas moral, dan mengendalikan keinginan, seorang Hindu berupaya mengikis karma dan mendekatkan diri pada kebebasan sejati. Moksha dipandang sebagai puncak pencapaian spiritual, keadaan damai abadi ketika jiwa terbebas dari siklus reinkarnasi dan kembali ke pangkuan ilahi.
Buddhisme juga mengenal ajaran kelahiran kembali meskipun dengan penekanan konsep yang berbeda. Bagi penganut Buddha, kehidupan bagaikan arus mengalir yang tiada henti. Setelah kematian, kesadaran seseorang yang terbentuk oleh perbuatan karma akan menuntun munculnya kehidupan baru. Siklus hidup dan mati ini disebut samsara. Sama seperti dalam Hindu, yakni putaran kelahiran berulang kali di berbagai alam eksistensi. Namun berbeda dengan Hindu yang menganggap ada jiwa kekal, Buddhisme justru menegaskan doktrin anatta atau anatman yang berarti tanpa inti diri atau tiada jiwa yang kekal. Artinya, tidak ada atma permanen yang berpindah tubuh. Yang ada hanyalah rangkaian proses sebab akibat yang membuat kesadaran muncul kembali dalam wujud baru. Hidup di samsara menurut Buddha syarat dukkha, yaitu penderitaan atau ketidakpuasan, karena makhluk terus terjebak lahir dan mati berulang kali. Bagaimana mungkin ada reinkarnasi tanpa jiwa kekal? Inilah salah satu keunikan ajaran Buddha. Buddha mengajarkan bahwa makhluk hidup terdiri dari 5 agregat, pancaskanda, materi tubuh, perasaan, persepsi, kecenderungan pikiran, dan kesadaran yang terus berubah dari momen ke momen. Dalam pandangan ini, kelahiran kembali, punarbawa, terjadi ketika rangkaian sebab akibat, karma, mengondisikan munculnya agregat-agregat baru setelah kematian. Ibaratnya seperti menyalakan api dari sebuah lilin ke lilin lain. Tidak ada substansi yang berpindah, namun nyala energi berlanjut. Anatta menegaskan bahwa tidak ada roh permanen yang meloncat dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Jadi istilah reinkarnasi dalam pengertian Hindu, yaitu jiwa kekal mencari tubuh baru, tidak sepenuhnya cocok dengan Buddhisme. Buddhis lebih suka menyebutnya kelahiran kembali atau punarbawa, menekankan kesinambungan tanpa keabadian diri. Dalam setiap kelahiran, seseorang mendapat hasil karma masa lampau. Perbuatan baik melahirkan kondisi kehidupan lebih baik, sedangkan perbuatan buruk menghasilkan kehidupan yang sulit atau penuh derita. Beragam alam kelahiran digambarkan, mulai dari alam manusia, hewan, arwah gentayangan, hingga alam neraka dan surga. Semuanya adalah tempat sementara dalam roda samsara. Tujuan tertinggi Buddhisme adalah mematahkan siklus samsara ini melalui nirwana, nibbana. Nirwana berarti padamnya api. Padamnya api nafsu, kebencian, dan kebodohan batin yang menjadi akar dukkha. Ketika seseorang mencapai pencerahan sempurna, ia merealisasi nirwana. Segala keinginannya padam, karma baru tak lagi terbentuk, dan siklus kelahiran ulang pun terhenti. Pencapaian ini bukan sekadar surga di alam lain, melainkan sebuah kondisi batin tanpa penderitaan dan tanpa kelahiran ulang. Sang Buddha sendiri saat mencapai pencerahan dikatakan melihat riwayat banyak kehidupannya di masa lampau sebagai bukti kenyataan kelahiran kembali. Namun beliau juga menunjukkan jalan untuk bebas darinya. Melalui disiplin moral, meditasi, dan kebijaksanaan, para penganut Buddha berupaya mengikis karma buruk dan menambah karma baik. Meski begitu, membebaskan diri sepenuhnya dari samsara membutuhkan pemahaman mendalam akan anatta, menyadari bahwa tiada aku yang benar-benar mati atau lahir. Ketika nirwana tercapai, bagaikan lilin yang padam, sang arus kehidupan menemukan kedamaian paripurna di luar lingkaran reinkarnasi. Beranjak ke Jainisme, kita menemukan ajaran yang juga berakar dari India kuno dengan penekanan sangat kuat pada reinkarnasi. Bagi umat Jain, setiap makhluk hidup memiliki jiwa yang kekal yang disebut jiva. Tak hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme pun memiliki jiva. Jiwa-jiwa ini pada dasarnya suci dan abadi, namun terperangkap dalam siklus kelahiran kembali karena terikat oleh karma. Menariknya, Jainisme memandang karma bukan sekadar konsep
abstrak perbuatan, melainkan zat halus yang nyata. Karma digambarkan sebagai partikel-partikel halus yang melekat pada jiwa akibat tindakan dan emosi. Seperti debu menempel pada minyak, begitulah karma melekat pada jiwa dan membebaninya. Selama jiwa masih tertutupi oleh timbunan karma, ia akan terus mengalami samsara, berkelana melalui kelahiran demi kelahiran di berbagai alam eksistensi, manusia, hewan, neraka, atau alam dewa tanpa henti. Dalam filosofi Jain, penjelasan tentang reinkarnasi sangat rinci. Jiwa yang penuh karma akan tenggelam dalam roda samsara, sedangkan jiwa yang berhasil membersihkan dirinya akan terangkat menuju kebebasan. Setiap tindakan, pikiran, dan bahkan perasaan menghasilkan getaran halus yang dapat menarik partikel karma. Misalnya kemarahan, keserakahan, atau egois akan mendatangkan karma buruk yang mengotori jiwa, sedangkan belas kasih dan pengendalian diri membantu mencegah penumpukan karma. Akibat akumulasi karma inilah jiwa terlahir kembali sesuai kualitas karmanya. Jiwa yang syarat kekerasan mungkin lahir di alam rendah atau penuh penderitaan, sedangkan jiwa yang dipenuhi kebajikan dapat lahir di kondisi lebih mulia. Siklus reinkarnasi Jain tidak memiliki permulaan yang diketahui. Ia berlangsung sejak waktu tanpa awal. Kebanyakan jiwa berada di lingkaran ini dan terus mengalaminya hingga entah kapan. Namun, Jainisme membawa pesan harapan bahwa ada ujung jalan bagi yang mau berusaha keras. Tujuan akhir Jainisme adalah mencapai moksha, kadang disebut juga kevala jnana atau kebebasan total. Suatu keadaan ketika jiwa sepenuhnya bebas dari ikatan karma dan samsara. Untuk mencapai pembebasan ini, jalan yang ditempuh luar biasa berat dan bersifat asketis. Para penganut Jain diajarkan untuk menjalani disiplin spiritual ketat, ahimsa atau tanpa kekerasan yang absolut, bahkan tidak menyakiti serangga sekalipun, melepaskan kemelekatan duniawi, berpuasa, bermeditasi, dan mengendalikan hawa nafsu secara ekstrim. Dengan cara hidup yang sangat sederhana dan disiplin inilah, tumpukan karma yang melekat pada jiwa perlahan dibakar habis. Ibarat balon yang dilepaskan bebannya, jiwa yang terbebas dari karma akan terangkat naik. Jainisme menggambarkan jiwa yang telah meraih moksha akan naik ke puncak alam semesta, disebut Siddha Shila. Bersemayam di sana dalam kebahagiaan abadi dan tidak pernah terlahir kembali. Tokoh-tokoh suci Jain seperti Mahavira, Tirtangkara terakhir, dijunjung sebagai contoh jiwa yang mencapai kelepasan sempurna tersebut. Bagi umat Jain, reinkarnasi adalah kenyataan pahit yang ingin mereka akhiri. Hidup di dunia ini dianggap penuh penderitaan dan kebohongan. Hanya dengan mengenali diri sejati, jiwa, dan melepaskan segala karma, barulah jiwa meraih kebebasan dan kedamaian kekal, terbebas selamanya dari siklus reinkarnasi. Berbeda dari Jainisme, Sikhisme lahir lebih muda di tanah India abad ke-15 dan membawa pandangan yang memadukan konsep reinkarnasi dengan monoteisme ketat. Sikh percaya pada satu Tuhan universal, Ik Onkar, namun mereka juga mengakui siklus kelahiran kembali layaknya tradisi Hindu di sekitarnya. Menurut ajaran Sikh, jiwa manusia mengalami reinkarnasi berkali-kali, naik turun melewati 8,4 juta bentuk kehidupan sebelum akhirnya mendapat anugerah kelahiran sebagai manusia. Kelahiran manusia dipandang istimewa karena hanya dalam wujud inilah jiwa memiliki kesadaran cukup untuk mencapai Tuhan. Kehidupan di dunia diibaratkan ujian atau kesempatan yang diberikan dalam samsara hasil dari perbuatan masa lalu. Karma tetap berperan, tindakan baik dan buruk memengaruhi perjalanan reinkarnasi jiwa. Namun ada elemen lain yang ditekankan Sikhisme, yaitu keberkatan Tuhan.
Dalam Gurmat, ajaran Guru Sikh, meski seseorang terikat siklus lahir dan mati, ia dapat membebaskan diri melalui rahmat Tuhan dengan menjalani kehidupan bajik. Siklus kelahiran kembali ini disebut coming and going, datang dan pergi. Dalam ajaran Guru Sikh, meski seseorang terikat siklus lahir dan mati, ia dapat membebaskan diri melalui rahmat Tuhan dengan menjalani kehidupan bajik. Siklus kelahiran kembali ini disebut coming and going, datang dan pergi dalam terminologi Sikh, dan dipandang sebagai proses yang harus dijalani hingga jiwa siap bersatu dengan Sang Pencipta. Dalam praktiknya, Sikhisme mengajarkan agar pemeluknya tidak terlalu terikat pada hitungan pahala dosa secara mekanis. Fokusnya adalah membentuk kesadaran akan Tuhan dalam keseharian. Umat Sikh meyakini bahwa untuk memutus rantai reinkarnasi, seseorang harus menghabiskan hidupnya dalam meditasi akan nama Tuhan, Naam Simran, melayani sesama dengan ikhlas, seva, dan menjauhi ego. Ego atau haumai dianggap penghalang utama yang membuat jiwa terpisah dari Tuhan dan terjebak lahir berlahir kembali. Dengan merendahkan ego dan selalu ingat kepada Tuhan dalam setiap perbuatan, jiwa perlahan dimurnikan. Konsep mukti dalam Sikhisme merujuk pada pembebasan spiritual, tidak hanya bebas dari siklus lahir mati, tapi juga mencapai penyatuan dengan Tuhan. Uniknya, berbeda dari beberapa tradisi India lainnya, Sikhisme tidak menganjurkan hidup menyendiri atau asketisme ekstrim untuk mencapai pembebasan. Guru Nanak dan guru-guru Sikh berikutnya menekankan pentingnya hidup berkeluarga dan bekerja dengan jujur sebagai ladang spiritual. Dunia ini bukan untuk ditolak, melainkan tempat manusia mempraktikkan kebajikan. Pembebasan mukti bisa dicapai sambil hidup di dunia tapi tidak terikat duniawi. Artinya, berkeluarga, bekerja, dan berbuat baik semuanya diarahkan demi Tuhan. Kebaikan yang dilakukan dalam hidup ini dipandang mempersiapkan jiwa untuk menerima anugerah Tuhan kelak. Menurut ajaran Sikh, setelah kematian, nasib jiwa sepenuhnya di tangan Kartar, Sang Pencipta. Jiwa orang benar yang selalu mengingat Tuhan akan diarahkan menuju persatuan dengan Tuhan di hadiratnya, digambarkan sebagai memasuki mahkamah ilahi yang penuh kasih. Inilah bentuk surga dalam pemahaman Sikh, kedekatan abadi dengan Tuhan, terbebas dari siklus reinkarnasi. Keyakinan akan reinkarnasi dipadukan dengan konsep akhirat, karena pada akhirnya jiwa bersih tidak lahir lagi, melainkan tinggal bersama Sang Kekasih abadi. Dengan demikian, Sikhisme memberikan perspektif yang menyentuh. Hidup ini adalah kesempatan emas untuk mengenal Tuhan. Kematian pun tak perlu ditakuti, sebab bagi jiwa yang telah menyatu dalam cintanya, kematian hanyalah akhir dari perjalanan duniawi dan awal dari persatuan abadi. Reinkarnasi bagi umat Sikh adalah mekanisme keadilan ilahi. Jiwa memperoleh banyak kesempatan untuk tumbuh, namun tujuan akhirnya adalah melampaui siklus itu melalui devosi, perbuatan mulia, dan rahmat Tuhan yang membebaskan. Beranjak ke tradisi Abrahamik, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, kita memasuki wilayah keyakinan yang berbeda secara fundamental. Ketiga agama ini secara resmi menolak konsep reinkarnasi dalam doktrin arus utamanya. Dalam pandangan Abrahamik, masing-masing insan diberikan satu kali kehidupan di dunia, lalu setelah kematian jiwanya menantikan penghakiman atau ketetapan Tuhan untuk memasuki kehidupan kekal, akhirat. Tidak ada siklus kelahiran kembali ke dunia. Sebaliknya, waktu hidup di dunia dianggap satu kesempatan yang menentukan nasib abadi selanjutnya. Kekristenan dan Islam sama-sama mengajarkan kebangkitan tubuh pada akhir zaman dan hari penghakiman, di mana setiap jiwa diadili berdasarkan iman dan perbuatannya selama satu kehidupan ini.
Bagi orang beriman dan benar, tersedia kehidupan kekal yang penuh bahagia, digambarkan sebagai surga. Sedangkan bagi yang menolak Tuhan dan berbuat jahat, hukuman kekal menanti, digambarkan sebagai neraka. Yudaisme memiliki ragam pandangan tentang akhirat, tetapi tradisi utamanya menekankan konsep olam haba, dunia yang akan datang, dan juga percaya pada kebangkitan di masa mesianik. Yang jelas, ketiga agama ini tidak mengenal doktrin kelahiran berulang. Kematian dilihat sebagai akhir dari fase ujian di bumi, dilanjutkan dengan masa penantian, seperti konsep barzakh dalam Islam atau purgatori dalam beberapa tradisi Kristen, sebelum akhirnya jiwa menerima keputusan final Tuhan. Dengan demikian, garis waktu kehidupan menurut agama-agama Abrahamik itu linear, dari kelahiran, hidup sekali, lalu mati, kemudian langsung menuju alam baka, akhirat, bukan melingkar kembali ke dunia. Meskipun siklus reinkarnasi tidak diakui secara resmi, menariknya ada beberapa aliran mistik di dalam tradisi Abrahamik yang mengadopsi gagasan serupa reinkarnasi. Misalnya, dalam Islam terdapat kelompok-kelompok minoritas bermazhab tasawuf, sufi, atau sekte heterodoks tertentu yang mempercayai perpindahan jiwa. Beberapa ajaran sufi memandang kehidupan spiritual sebagai perjalanan jiwa kembali menuju Tuhan melalui banyak tahap, dan sebagian di antaranya terpengaruh budaya setempat mengakui kemungkinan jiwa lahir kembali dalam bentuk lain. Sejarah mencatat bahwa pada masa awal Islam, keyakinan reinkarnasi dianggap menyimpang dan para khalifah bahkan pernah menindak tegas kaum Manikean dan lainnya yang meyakininya. Namun hingga kini sebagian kecil komunitas muslim di Asia Selatan dan Asia Tenggara masih memegang kepercayaan reinkarnasi, seringkali sebagai warisan tradisi sebelum Islam. Contoh nyata adalah sekte Druze di Timur Tengah atau beberapa kelompok sufi tertentu yang mempercayai transmigrasi roh. Mereka menganggap bahwa jiwa mungkin bereinkarnasi beberapa kali sebagai sarana pensucian hingga akhirnya mencapai perjumpaan dengan ilahi. Tentu pandangan ini bukan bagian dari arus utama Islam, melainkan kepercayaan esoteris segelintir kelompok. Dalam tradisi Yahudi arus utama, misalnya Yudaisme Ortodoks Reformasi, lebih menitik beratkan ketaatan hukum Tuhan di dunia ini untuk mendapat balasan di akhirat dan tidak mengajarkan reinkarnasi secara terbuka. Namun cabang mistiknya, yaitu Kabalah, justru memiliki doktrin reinkarnasi yang kaya dan kompleks. Para mistikus Yahudi percaya pada Gilgul Neshamot, yang artinya pengembaraan pengguliran jiwa-jiwa. Inilah konsep reinkarnasi dalam Kabalah. Menurut ajaran Kabalah, jiwa seseorang bisa lahir kembali berkali-kali ke dunia untuk memenuhi misi spiritualnya atau memperbaiki kesalahan dari kehidupan sebelumnya. Keyakinan ini menjadi landasan di kalangan Yudaisme Hasidik yang sangat dipengaruhi Kabalah, sehingga di komunitas Hasidik, kepercayaan akan reinkarnasi jiwa cukup umum. Kabalah menjelaskan bahwa jiwa-jiwa manusia biasanya bereinkarnasi sebagai manusia lagi, tidak turun ke bentuk hewan kecuali dalam pengecualian khusus menurut kehendak Tuhan. Sejumlah karya kabalistik seperti Sya'ar Hagil Gulim karangan Rabbi Chaim Vital yang berdasarkan ajaran Ishak Luria membahas rinci proses reinkarnasi ini. Tujuan akhirnya adalah setiap jiwa menyempurnakan diri melalui beberapa kali hidup hingga layak dekat dengan Sang Ein Sof, Tuhan yang tak terbatas. Meskipun demikian, di luar kalangan mistik, kebanyakan rabi Yahudi tradisional tidak terlalu menonjolkan konsep ini dalam pengajaran sehari-hari. Bagaimana dengan kekristenan? Secara resmi, Kristen arus utama, Katolik, Protestan, Ortodoks, menolak reinkarnasi. Namun, sepanjang sejarah ada juga kelompok-kelompok mistik atau bidat Kristen yang sempat menganut gagasan reinkarnasi.
Contohnya, sekte Qatar di abad pertengahan Eropa diketahui mempercayai jiwa akan lahir kembali hingga bersih dari dosa. Beberapa tokoh awal gereja seperti Origen pernah berspekulasi tentang pra-eksistensi jiwa yang kemudian dianggap heretik oleh konsili gereja. Di era modern, aliran esoteris seperti teosofi atau New Age Christianity memasukkan reinkarnasi dalam interpretasi spiritual mereka, meski itu berada di luar lingkup gereja resmi. Secara umum, baik dalam Kristen maupun Islam, keyakinan reinkarnasi dianggap menyimpang dari doktrin dasar bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27 dalam Alkitab. Oleh karena itu, pandangan resmi Abrahamik menegaskan bahwa tanggung jawab manusia terletak pada kehidupan yang satu ini. Hidup sekarang dipandang krusial karena tidak ada kesempatan ulang. Setiap jiwa mesti mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk akhirat tanpa mengharapkan ada kehidupan kedua di bumi. Dari uraian tadi terlihat jelas betapa beragamnya jawaban manusia atas misteri kehidupan setelah kematian. Reinkarnasi bagi sebagian tradisi adalah laksana benang merah yang menghubungkan eksistensi kita dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Sementara bagi tradisi lain, kematian adalah pintu menuju realitas tunggal yang kekal. Masing-masing agama besar menawarkan kearifan tersendiri. Hindu, Buddha, Jain, dan Sikh membawa pesan bahwa hidup ini adalah bagian dari siklus agung di alam semesta, suatu kesempatan untuk belajar, berbuat baik, dan berkembang secara spiritual, hingga akhirnya dapat terbebas dari putaran tersebut. Sebaliknya, agama-agama Abrahamik mengingatkan kita akan pentingnya kehidupan sekarang sebagai satu-satunya ladang untuk menabur kebaikan sebelum menuai hasil abadi kelak. Meski berbeda, semuanya berusaha menjawab pertanyaan sama. Apa makna kematian dan apa yang menanti setelahnya? Tidak ada satu jawaban universal, namun justru di dalam keragaman itu tersimpan kekayaan perspektif tentang tujuan hidup manusia. Secara netral namun menyentuh, kita dapat melihat benang merah berupa harapan di balik setiap kepercayaan. Bagi yang meyakini reinkarnasi, ada penghiburan bahwa selalu ada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya bagi jiwa untuk memperbaiki diri, bahwa kesalahan di satu hidup bukan akhir segalanya karena roda waktu memberi peluang penebusan di kehidupan selanjutnya. Konsep karma mengajarkan tanggung jawab moral yang melampaui satu umur. Setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang mungkin kita tanggung di kehidupan ini atau nanti. Sementara itu, tradisi yang menolak reinkarnasi menekankan nilai keselamatan dan rahmat dalam satu kali hidup, suatu ajakan agar manusia menghargai setiap detik umur yang dimiliki, hidup dengan kebajikan dan iman. Karena waktu yang terbatas ini sangatlah berharga. Keyakinan akan satu kehidupan diikuti penghakiman memberikan urgensi untuk mengisi hidup dengan makna dan kebaikan sekarang juga tanpa menunda-nunda, seolah ada kehidupan kedua. Terlepas dari perbedaan pandangan, semua ajaran itu mendorong manusia untuk hidup lebih baik dan mencari arti yang lebih mendalam dari keberadaan kita. Di akhir perjalanan reflektif ini, kita diajak merenung bagaimana keyakinan tentang kehidupan setelah mati memengaruhi cara kita menjalani hidup hari ini. Apakah gagasan terlahir kembali membuat kita lebih bijak dalam bertindak, atau justru keyakinan akan satu kehidupan mendorong kita memberi yang terbaik saat ini juga? Pertanyaan-pertanyaan tersebut kembali ke lubuk hati masing-masing. Yang jelas, misteri tentang dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi pada akhirnya menyentuh sisi terdalam kemanusiaan kita. Mungkin seperti dikatakan dalam berbagai bahasa dan tradisi, hidup adalah sebuah lingkaran, entah secara harfiah melalui reinkarnasi, entah secara simbolis melalui warisan dan ingatan. Dan kematian
bukanlah lawan dari kehidupan, melainkan bagian darinya. Dengan pemahaman lintas iman ini, semoga kita kian menghargai hidup yang kita jalani sekarang. Toh, entah ada kehidupan selanjutnya atau tidak, setiap perbuatan dan kasih yang kita tebarkan di dunia ini akan lahir kembali dalam kenangan dan dampaknya bagi semesta. Apakah kita akan hidup lagi setelah mati? Biarlah itu menjadi rahasia ilahi. Yang dapat kita lakukan adalah menjalani hidup dengan penuh makna, seolah-olah setiap momen adalah kesempatan berharga bagi jiwa kita dalam perjalanan panjang menuju cahaya kebenaran. Selamat merenung dan menemukan makna Anda sendiri dalam kisah besar reinkarnasi dan kehidupan setelah kematian.